Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ya makmum yang mengulang dulu. Makmum mengulang. Karena sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam. Jadi kalau sholatnya imam tidak sah, ya makmum ikut tidak sah. Menurut Abu Hanifah begitu. Tetapi yang masyhur lalu jumhur ulama mengatakan kalau imam itu dalam kondisi hadas salat, maka imamnya tidak sah, makmumnya itu tetap sah salatnya. Itu kalau lalu ingatnya itu bahwa dia misalnya junub itu, atau misalnya tidak ingat itu kalau sesudah sholat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Saat ini kita akan membahas tentang imam yang hadas. Jadi imam lalu misalnya hadas atau junub, sementara dia tidak tahu, tidak ingat bahwa dia junub. Kemudian jadi imam, setelah selesai sholat baru ingat. Amma idza shallal imam bil jamaah muhditsan aw junuban ghaira alimin bihadathihi falam ya'lam huwa walal ma'mum. Apabila imam sholat bersama jamaah, dia dalam keadaan hadas, berarti dia belum misalnya tidak berwudu, tidak punya wudu, atau junuban, atau dalam kondisi junub, dalam kondisi junub. Ghairu alimin bihadatsi, dia tidak ingat atau lupa terhadap bahwa dia sedang hadas, bahwa dia tidak dalam kondisi suci lah begitu. Sementara dia dan makmum sama-sama tidak tahunya. Hatta faraghu minas sholati fa salatuhum sahihatun wa salatul imam batilatun. Dan itu dikerjakan imam sampai selesai sholat. Nah, setelah selesai sholat, maka ingatlah imam bahwa dia sebenarnya dalam kondisi junub. Maka sholatnya makmum itu sahihatun, sholatnya makmum sudah sah, sholatnya imam batal. Jadi artinya bahwa imam mengulang sendirian, makmum sudah dianggap selesai sholatnya. Artinya makmum tidak ikut-ikut imam. Wa hadha madhhabul a'immati tsalatsa Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu wal ijma'is sahaba an dzalik ala dzalik. Jadi ini pendapatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, dan kesepakatan sahabat. Ini didasarkan karena ada dulu Utsman bin Affan itu pernah sholat subuh. Setelah sholat subuh, pas matahari sudah mulai naik, maka dia ingat bahwa dia sedang dalam kondisi junub.
Maka Utsman bin Affan fa'ada sholata, maka dia mengulang sholatnya. Walam ya'murhum ayyu'idu, dan tidak memerintahkan agar jamaah yang ikut Utsman bin Affan untuk mengulang. Sama dengan itu riwayat dari Imam Ali radhiyallahu an, idza shallal junubu bil qaumi fa atamma bihim as-salata amuruhu ayyaqtasila wa yu'ida wa la amuruhum ayyu'idu. Jadi kalau katanya Imam Ali, kalau ada orang junub sholat bersama jamaahnya dan sampai selesai sholat itu, maka saya akan memerintahkan agar imam itu mandi dan mengulang sholatnya, sedangkan makmum itu tidak perlu mengulang. Artinya makmum sudah dianggap sah sholatnya, sedangkan imam itu batal sholatnya. Ini pendapat dari 3 imam. Tetapi kalau menurut Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu alaihim al-i'adah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ya makmum yang mengulang dulu. Makmum mengulang, karena sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam. Jadi kalau sholatnya imam tidak sah, ya makmum ikut tidak sah. Menurut Abu Hanifah begitu. Tetapi yang masyhur, lalu jumhur ulama mengatakan kalau imam itu dalam kondisi hadas salat, maka imamnya tidak sah, makmumnya itu tetap sah salatnya. Itu kalau lalu ingatnya itu bahwa dia misalnya junub itu, atau misalnya tidak ingat itu kalau sesudah sholat. Nah, tetapi kata Imam Ahmad, amma idza shalla imamum biqaumin wa huwa ala ghairi wudu'in thumma dzakara qabla ayyutimma faqad dzakara al-athram anil imamil Ahmad annahu yu'idu wa yu'idun. Apabila seorang imam itu sholat bersama jamaah dan dia dalam kondisi tidak punya wudu, sama seperti tadi, cuma perbedaannya dia sebelum sholat itu selesai lalu ingat. Nah, kalau seperti ini kata Imam Ahmad, antara imam dengan makmum mengulang. Jadi sebelum sholat dia ingat, maka imam dengan makmum mengulang. Nah, itu menurut Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Syafi'i itu mengatakan misalnya begini, sekarang ada imam itu di tengah jadi imam, itu ingat bahwa sebenarnya saya tadi berwudu tapi junub sebenarnya. Nah, dalam kondisi seperti itu lalu imam meneruskan sholatnya, padahal dia sudah jelas tidak punya wudu, artinya sudah hadas lah, atau dia memang tidak punya wudu, baru ingat di tengah itu. Tetapi imam itu melanjutkan tetap. Nah, dalam kondisi melanjutkan seperti itu, menurut Imam Malik itu idza alimal imam bi annahu ala ghairi taharatin wa tamada fi salati amidan batalat salatu man khalfahu li annahu afsada alaihim. Jadi kalau menurut Imam Malik, kalau seorang imam tetap melanjutkan sholat padahal dia tahu bahwa dirinya itu tidak punya wudu atau dalam kondisi junub, maka
salatnya imam itu batal, salatnya makmum itu juga batal. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau seperti ini, maka sholatul qaum jaizatun tamatun wala i'adata alaihim. Jadi menurut Imam Syafi'i, sholatnya makmum itu sah, sholatnya imam itu yang lalu batal. Jadi imamnya itu batal, jadi makmumnya itu tetap sah. Sederhana cara berpikirnya adalah bahwa tidak mungkin makmum itu lalu tahu tentang apa yang terjadi dengan imam. Maka ketika imam melakukan kesalahan seperti itu yang sama-sama tidak tahu, makmum itu tidak tahu, maka tidak mungkin makmum dipaksa untuk mengulang sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu dan tidak ikut campur di situ. Maka tentu kesalahannya imam kok itu dilanjutkan. Karena mungkin malu, misalnya imamnya malu untuk keluar membatalkan sholatnya, maka diteruskan. Menurut Imam Syafi'i, ya imamnya itu batal, mengulang nanti, dan makmumnya itu sah. Nah, cuma imam yang seperti itu berdosa karena sholat dalam kondisi dia tidak dalam kondisi suci. Selain juga membohongi makmum sebenarnya, sudah batal kok dilanjut gitu. Tetapi menurut Imam Malik yang seperti itu tetap dihukumi ya makmum ya batal, ya imam ya batal, karena bersengaja karena imam itu ingat. Dalam kondisi seperti ini lebih pas pendapatnya Madzhab Syafi'i yang mengatakan makmum ya sudah sah, salatnya makmum sah, salatnya imam itu tidak sah tentu itu. Maka imam yang baik kalau misalnya dia ingat bahwa saya sebenarnya tadi punya wudhu tapi pas ngentut seumpama, lupa dengan ngentut itu jadi imam, di tengah-tengah jadi imam kok ingat, nah itu segera dia keluar sehingga imam bisa digantikan orang yang berada di belakangnya. Itu terkait dengan posisi sebagai imam dalam kondisi hadas di tengah-tengah sholat, atau kondisi imam tidak punya wudhu atau junub misalnya, baru ingat setelah sholat selesai. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Ya. Nah, kalau di sini yang diceritakan itu yang terjadi pada para sahabat ya yang terjadi. Terus pada masa Rasulullah ada. Jadi Rasulullah itu pernah juga ingat, tapi begini, sebelum dimulai yang ada itu. Jadi Rasulullah masuk, lalu mau dimulai, sudah berdiri semua, ternyata lalu Rasulullah ingat bahwa dia sedang junub, lalu keluar. Jamaah tetap tetap berdiri, jadi nunggu Rasulullah. Terkait itu jadi yang pernah ada seperti itu. Tapi kalau di kalangan sahabat Imam Ali, seperti yang disampaikan tadi, Imam Ali terus Imam
Utsman bin Affan, terus Umar bin Khattab juga seperti itu. Jadi dia mengulang, Rasulullah para sahabat yang lain yang menjadi jamaahnya lalu tidak mengulang, tidak disuruh mengulang. Nah, tentu apa yang lalu dilakukan sahabat itu tetap sandarannya Rasulullah, tetap sandarannya Rasulullah. Artinya kan begini, bahwa sebenarnya orang sholat itu kan harus dia suci. Nah, permasalahannya kalau imamnya lalu yang tidak suci, apa makmumnya juga terikut gitu. Nah, itu yang lalu perdebatannya di situ. Nah, perdebatannya di situ. Tapi kalau mengikuti apa yang disampaikan sahabat tadi, maka imam itu tidak sah, sedangkan makmum itu dianggap sah. Ada yang lain? Ya. Ya tadi itu, jadi kalau ingat di tengah, sudah ingat di tengah, kok ya dilanjutkan, maka menurut mazhab Syafi'i salatnya makmum itu sah, salatnya imam batal, karena ingat di tengah tadi. Nah, menurut Imam Malik, makmum dengan imam itu sama-sama batal, sehingga ngulang lagi makmum itu, ulang lagi makmum. Karena meskipun cerita, kan sudah cerita tadi kan, jadi sudah salam lalu cerita. Saya tadi itu sebenarnya sudah sudah tidak dalam kondisi suci, sudah hadas. Tapi saya kok tidak enak mau keluar itu, atau misalnya malu kalau mau keluar, nah cerita itu. Nah, yang seperti itulah yang menurut Imam Malik, dua-duanya batal, makmum dan imam, sehingga makmum harus mengulang salatnya. Katanya Imam Syafi'i, yang seperti itu yang bersalah itu ya imam, makmum itu tidak tahu, karena tidak tahu maka salatnya sah. Nah, makmum, imam semata-mata bukan hanya sekedar dia batal salatnya dan harus mengulang, tapi ulama mengatakan imam seperti itu ya berdosa karena membiarkan dirinya salat dengan sengaja meneruskan dalam kondisi tidak suci. Itu sujud kepada Allah dan itu salat kok tidak suci, dan dia tahu bahwa dia tidak sedang dalam tidak suci, maka berdosa karena itu. Itu ada yang lain? Ya. Penyebab yang dipertanyakan dosa itu tindakannya seperti mana? Yang mana? Yang dosa dilakukan pada saat di tengah. Imam itu sudah ingat tindakan yang seharusnya dilakukan bagaimana? Nah, begitu imam ingat di tengah atau setelah takbir kok ingat dia, mundur dia, keluar dari jamaah biar diganti yang di belakangnya. Jadi imamnya keluar, lanjutkan biar diganti yang ada di belakangnya. Salat dilanjutkan, tidak diulang dari depan lagi. Salat dilanjutkan. Jadi tidak dilanjutkan oleh yang di belakangnya. Misalkan tadi mengganti, pada saat itu imam sudah membaca surat. Jadi ingatnya setelah membaca surat, artinya pada saat membaca surat dia ingat bahwa dia dalam keadaan hadas. Iya. Berarti makmum yang di belakang menggantikan kan? Iya. Iya. Keluar dia menggantikan makmum. Surat yang dibaca itu apa diteruskan? Apakah surat yang lain
Diteruskan boleh kalau dia termasuk hafidhul Quran misalnya, diteruskan boleh, diganti surat lain juga boleh. Atau misalnya ya sudah misalnya lalu pindah ke sujud misalnya, ya boleh. Sujud lah. Ruku misalnya boleh. Kan sudah Al-Fatihahnya sudah tadi kan. Tinggal suratnya. Boleh dilanjutkan kan, suratnya sudah membaca dia. Sekalipun tidak membaca surah kan juga tidak apa-apa, cuma sunnah saja. Maka boleh misalnya langsung digantikan, berhenti sejenak, langsung takbir dia untuk ruku. Itu boleh. Sudah? Ya. Ini konteks lain. Sebentar di belakang dulu. Itu. Kalau imam ingatnya itu setelah melampaui waktu sholat pada saat itu masuk ke waktu sholat yang lain. Jadi begitu lama terlambatnya ingat ini sampai melampaui waktu itu. Ya, sudah lewat ya, sudah lewat. Tadi biar subuh misalnya berjamaah bersama imamnya baru cerita sesudah duhur ya, saat duhur cerita misalnya. Kalau imamnya tetap mengulang artinya mengqadha dia. Kalau makmumnya kan bebas sudah tadi. Sudah, saya kira lebih pas ikut mazhab Syafi'i tadi. Jadi makmumnya tetap sah, imamnya yang tidak sah, sehingga imamnya saja yang mengulang, mengqadha itu. Jadi imamnya mengqadha syarat yang sudah lalu itu. Ya silakan. Ini konteks lain terkait dengan sholat. Jadi misalkan kita musafir. Jadi pada saat perjalanan, misalkan berhenti di terminal, kita sholat. Pada saat itu misalkan duhur dan asar, kita melakukan sholat karena kita dalam keadaan musafir. Kemudian setelah perjalanan lagi dia pada saat maghrib dan isya dia sudah sampai di rumah. Jadi sampai di rumahnya itu pada saat isya sehingga maghribnya belum sholat. Nah kondisi ini apakah kita tetap sholat atau kita sholat seperti biasa? Dimana maghribnya melakukan dengan qadha, ataukah kita tetap sholat? Artinya kita bisa jamak. Ya. Tidak usah di qasar, di jamak saja. Di jamak. Apa perbedaan jamak dengan qasar itu? Kalau jamak itu tidak harus berperjalanan. Dalam kondisi orang sulit, misalnya boleh menjamak sholat. Dalam kondisi kesulitan, ada hal yang menyebabkan dia sulit, ya boleh menjamak. Tidak usah di qasar. Jadi juga tidak usah di qadha karena bisa di jamak. Jadi maghribnya masuk ke isya. Tapi kalau masih di perjalanan maka dia bisa mengqasar salatnya. Tapi kalau maghrib kan tidak bisa diqasar juga. Kalau diqasar kan jadi 1,5. Ya sama saja akhirnya. Ya ada yang lain? Contohnya dalam keadaan sulit di rumah misalnya, terus di kota saja di jamaah. Misalnya begini, sampean sulit misalnya sakit yang membuat sampean sulit, dalam kondisi sulit kalau lalu
salat itu diulang-ulang karena mungkin ya terkait dengan infusnya, terkait dengan tubuh yang tidak dalam kondisi fit, maka boleh-boleh saja. Atau misalnya dalam kondisi sampean sebagai petugas negara yang untuk kemaslahatan umat harus menjaga itu. Contoh misalnya ketika terjadi pemilihan umum, yang itu sampean sebagai petugas, kalau lalu meninggalkan sholat, itu kalau ditinggalkan untuk melakukan sholat misalnya menyebabkan mudarat secara keumatan, maka boleh nanti dijamak misalnya begitu. Ya banyaklah misalnya, bahkan kalau hujan saja kan boleh di hadis itu kan boleh. Jadi memang misalnya sampean pergi ke kemana, ke Ganding misalnya, kok dalam kondisi sulit, dalam kondisi kesulitan sehingga sampean lalu menjamak itu boleh misalnya. Ganding kan dekat-dekat saja itu kan, atau Guluk-Guluk misalnya. Artinya tidak mengukur masafatul qasri gitu ya, batas perjalanan itu. Jarak yang kebolehan kasar tidak berlaku bagi orang yang menjamak, berbeda dengan mengqasar itu. Jadi menjamak itu agak lebih ringan kondisi-kondisi yang membolehkan dia menjamak daripada mengqasar. Contoh lagi misalnya ini, tapi kalau dalam kondisi tertentu bisa dihilangkan. Kok ada pengantin misalnya sebelum asar sudah dihias, ya. Kalau lalu habis adzan maghrib dia harus wudhu misalnya, kan hilang anunya itu. Dalam kondisi kesulitan ini boleh dia mengqasar, tapi sebisa mungkin tidak dilakukan itu. Artinya kalau cuma misalnya jadi pendamping atau apa itu enggak. Jadi dalam kondisi kesulitan jamak itu masih diperbolehkan. Contoh yang kedua, seorang dokter menangani pasiennya sebelum asar. Dia melakukan operasi sesudah asar sebelum maghrib. Nah kalau dia harus salat maghrib ditinggalkan, maka berisiko terhadap pasiennya, sehingga dia sampai ke terlampaui maghribnya ke isya. Nah itu juga boleh dijamak, tidak perlu diqasar. Jadi agak lebih mudah kalau jamak itu. Selama kita dalam kesulitan boleh itu dilakukan, tetapi jangan menyulit-nyulitkan diri maksudnya. Sudah saya sulit jamak itu enggak seperti itu. Ya, sebentar yang anu dulu itu, yang belum tanya. Sebentar, gimana? Agak kurang dengar, kurang santa. Ya. Kita sholat duhur, niatnya qasar, kok lupa ya, berarti dilanjutkan 4 rakaat. Begitu maksudnya. Setelah itu salat ya, lupa, dilanjutkan. Nah, artinya kan begini, yang satu lupa, satunya jadi qasar.
Atau misalnya ya satunya ya normal juga kan. Berarti kan kalau orang lupa itu sebenarnya tidak terlalu butuh untuk dikosor gitu kan. Orang mengkosor itu karena kesulitan atau karena kepentingan yang mendesak, gitu kan? Itu kan mengkosor. Meskipun sebenarnya kosor itu fasilitas dari Allah yang memang diberikan kepada orang-orang yang berperjalanan. Gitu. Dulu guru saya itu bilang begini. Apakah harus berperjalanan atau enggak? Masakoh atau berperjalanan mewajibkan kasar itu, membolehkan kasar itu. Sekarang ada orang yang berperjalanan tapi tidak capek. Naik pesawat misalnya masafatul qasri lah, dari sini ke Bangkalan naik pesawat, itu kan kan tidak ke Surabaya lah, kan tidak terlalu capek. Ada orang yang bekerja dengan capek, sehingga apakah ilatnya itu lil masakoh atau lil safar? Apakah karena dia kesulitan atau karena perjalanan? Nah, tetapi yang dijelaskan di Quran itu kan memang karena safar, berperjalanan, bukan masakoh. Sehingga kalau safar itu boleh kasar, kalau masakoh itu, kalau kesulitan itu boleh jamak. Nah itu. Jadi karena boleh-boleh saja lah yang seperti itu tadi. Jadi asarnya itu berarti di kasar gitu. Karena lupa itu tadi. Dan ulama juga berbeda apakah lebih baik orang musafir itu mengkasar atau tetap normal. Nah, ulama mengatakan, ada yang mengatakan lebih baik di kasar karena itu menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Ada yang mengatakan ya enggak lah, kalau bisa normal ya normal saja. Nah itu silahkan kembali ke sampean. Karena yang penting Allah sudah memberikan kemurahan, kebolehan untuk kasar. Masih ada? Ya, terakhir. Sekarang kita musafir, tapi tidak punya niat untuk berdomisili. Misalnya ke Jakarta, itu mungkin ada batasnya untuk jamak dan kasar. Saya jelaskan tentang musafir nanti, meskipun nanti di belakang tentang pembahasan Bapak. Musafir itu ada yang mengatakan batasnya itu 3 hari menurut mazhab Syafi'i. Ada yang membatasi lebih dari 3 hari. Ada yang tidak membatasi. Yang penting dia musafir. Boleh meskipun beberapa bulan, beberapa tahun musafir. Seorang yang misalnya sekolah ke Jogja dan punya musafir itu kan orang yang berperjalanan yang masih punya niat untuk kembali, namanya musafir. Nah kalau menurut mazhab Syafi'i kalau sudah 3 hari selesai musafirnya, rusaknya itu selesai. Tetapi menurut ulama lain lebih dari itu boleh. Bahkan ada yang mengatakan selama dia berperjalanan masih punya ingin kembali berarti musafir. Misalnya 1 tahun di situ, ya musafir masih. Gitu. Artinya masih punya, karena sahabat ada yang 6 bulan itu masih menganggap musafir. Gitu. Sehingga tidak ada batasan musafir. Sehingga cara mendefinisikan musafir adalah orang yang berperjalanan ke suatu tempat dan dia masih punya keinginan untuk kembali musafir. Gitu. Tapi menurut mazhab Syafi'i begitu dia 3 hari selesai fasilitas rukhsah itu. Menurut mazhab yang lain ya tidak, karena dia masih musafir. Sehingga ada mahasiswa yang lalu kuliah di Jogja 4 tahun dan selamanya menganggap dirinya musafir. Ya apakah boleh? Ya boleh. Gitu.
Karena memang ada ulama yang membolehkan itu. Sehingga ya mungkin selamanya rukhsah kasar terus gitu. Ya tapi kan musafir ya. Sahabat juga ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Itu anggap dirinya musafir. Nah kalau untuk madzhab Syafi'i 3 hari itu batas musafir. Silahkan menggunakan, kebetulan kan sering ke Malang, ke Jogja juga. Makanya penting untuk ditanyakan. Ya kalau menganggap musafir masih anggap musafir meskipun 1 tahun berarti boleh tasar. Jangan, tapi kalau mengikuti madzhab Syafi'i ya cukup 3 hari. Barangkali itu, mudah-mudahan Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.